Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional, TV One Newscom. Hubungan Cina-Jepang kembali memanas setelah rangkaian insiden diplomatik dan militer dalam beberapa hari terakhir, memicu kekhawatiran terkait adanya perang regional. Informasi lainnya, Hamas mengecam rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didukung Amerika Serikat mengenai kehadiran pasukan asing di Gaza. Selengkapnya, hanya di One News Internasional. Ketika ketegangan kembali memanas antara pemerintah Jepang dan Tiongkok pekan lalu, operasional operator tur East Japan International Travel Service yang berbasis di Tokyo masih berjalan seperti biasa. Ketika Tiongkok mulai mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya di Jepang, perusahaan tersebut mulai menerima banyak panggilan telepon dari klien selama akhir pekan yang menanyakan apakah masih aman untuk berkunjung. Dan kemudian tibalah hari Senin 17 November ketika pembatalan dimulai. Saat itu hanya sekitar 10% dari bisnis mereka untuk sisa tahun ini. Namun pada hari Selasa 18 November, menjadi jelas bahwa bisnis perusahaan kecil ini terjebak di tengah pertikaian diplomatik besar antara dua ekonomi terbesar di Asia Timur Laut. Perusahaan itu sendiri yang sebagian besar bergantung pada klien Tiongkok, berspesialisasi dalam tur grup besar terutama untuk pertukaran budaya, perusahaan, dan pemerintahan, tetapi seperti yang dijelaskan Yu, banyak dari pertukaran ini menjadi rentan terhadap hubungan yang rapuh antara kedua negara. Salah satu kejutan terbesar mereka menurut Yu adalah ketika salah satu grup tur utama mereka membatalkan jadwal penerbangan mereka. East Japan International Travel Service yang nama Mandarinnya Sanyu Japan berarti wisata berbudi luhur Jepang didirikan sekitar tahun 2008 dan telah melewati berbagai krisis. Mulai dari sengketa Kepulauan Senkaku atau Diaoyu ketika hubungan Jepang-Tiongkok mencapai titik terendah pada tahun 2012 dan pandemi virus corona pada tahun 2020. Namun menurut Yu, dengan iklim dan pasar saat ini, jika terus berlanjut seperti ini, bisnis mereka tidak akan berlanjut. Perselisihan ini dipicu oleh komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi baru-baru ini ketika ia memberitahu anggota parlemen Jepang bulan ini bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dapat memicu respons militer.
Kedutaan Besar Jepang dan Tiongkok telah mengeluarkan peringatan kepada warga negara mereka di kedua negara. Pada hari Minggu 16 November, kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok berlayar melalui perairan di sekitar gugusan pulau di Laut Cina Timur yang dikuasai Jepang tetapi diklaim oleh Tiongkok. Penjaga pantai Jepang mengatakan mereka telah mengusir kapal-kapal Tiongkok tersebut. Seorang pejabat senior Jepang bertemu dengan mitranya di Beijing pada hari Selasa untuk mencoba meredakan ketegangan, tetapi tampaknya tidak ada terobosan yang akan segera terjadi. Perselisihan ini dapat berdampak buruk bagi perekonomian Jepang karena Beijing telah mendesak warganya untuk tidak berpergian ke sana. Warga Tiongkok merupakan wisatawan terbanyak ke Jepang, mencapai hampir seperempatnya menurut data resmi. Saham-saham yang terkait dengan pariwisata di Jepang anjlok akibat berita tersebut. Lebih dari 10 maskapai penerbangan Tiongkok telah menawarkan pengembalian dana untuk rute-rute tujuan Jepang hingga 31 Desember. Sementara Sichuan Airlines telah membatalkan rencana untuk rute Chengdu Sapporo hingga setidaknya Maret, menurut media pemerintah Tiongkok. Hubungan Cina-Jepang kembali memanas setelah rangkaian insiden diplomatik dan militer dalam beberapa hari terakhir. Hal itu memicu kekhawatiran terkait adanya perang regional. Mengutip laporan AFP, ketegangan kedua negara Asia ini bermula dari komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang kemungkinan intervensi militer Tokyo jika Taiwan diserang Cina. Taiwan yang berada sekitar 60 mil dari kepulauan Yaeyama milik Jepang dianggap sebagai bagian penting dari rantai pertahanan strategis Jepang.
Dengan meningkatnya aktivitas militer Cina di Laut Tiongkok Timur dan ambisi Beijing untuk mengeklaim Taiwan sebagai wilayahnya, Tokyo menilai potensi konflik di pulau itu dapat berdampak langsung pada keamanan nasional Jepang. Alasan itu yang kemudian mendorong Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk mengambil langkah agresif melakukan intervensi militer Tokyo jika Taiwan diserang Cina. Namun pernyataan tersebut memicu reaksi keras Beijing yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya. Sebagai bentuk gertakan, Cina langsung memberikan isyarat kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai pulau demokratis tersebut. Seiring meningkatnya tensi diplomatik, Beijing bahkan menyarankan warga negaranya untuk menghindari perjalanan ke Jepang. Membuat saham sektor pariwisata, retail, hingga maskapai Jepang anjlok pada perdagangan awal pekan ini. Ketegangan tak berhenti di situ. Beijing belakangan menuntut Takaichi mencabut ucapannya. Namun Jepang menolak karena menganggap pernyataan itu telah diklarifikasi dan tidak mengubah kebijakan strategic ambiguity yang selama ini dipegang. Alhasil ketegangan kembali memuncak di wilayah udara dan perairan. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menggelar konferensi pers terkait perselisihan diplomatik Jepang-Cina. 日本側としかるべく調整されない形でプレスアレンジが行われた点、この点については中国側に対ししかるべく申し入れを行います。 Jepang mengajukan keluhan resmi kepada Cina mengenai video media sosial viral yang dianggap salah menggambarkan pertemuan diplomatik tingkat tinggi. 今日におきましては、中国側からは中国側の立場に基づく発言がありましたが、カナヤアジア大洋州局長からは反論をし。 Video tersebut memperlihatkan pejabat Cina Liu Jinsong berbicara dengan tangan di saku, sementara penjabat Jepang Masaki Kanai terlihat menunduk seolah-olah meminta maaf. 発表についても申し入れを日本国内の治安が決して悪化などしていないこと、これを反論し、改めて中国 Jepang menilai video itu dipublikasikan tanpa koordinasi pers yang tepat, sehingga dianggap menyesatkan. また先般節権在大阪中国総領事が全て不適切な発言を行ったことに対し Kihara menyatakan bahwa pemerintah Jepang tidak berkomentar detail mengenai isi media sosial Cina, namun keberatan tetap disampaikan. 在留邦人の安全確保についても申し入れを行います。 Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara pejabat senior Kementerian Luar Negeri Jepang dan China.
Pada pertemuan itu, Kanai mengajukan protes keras, menjelaskan kembali posisi Jepang, dan menyampaikan keberatan atas cara Cina menangani isu tersebut. Jepang juga memprotes serangkaian pengumuman Cina tentang nasihat perjalanan ke Jepang yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi keamanan sebenarnya. Kihara menegaskan bahwa keamanan di Jepang tidak memburuk, sehingga China diminta mengambil tindakan korektif. Jepang juga mengecam pernyataan tidak pantas Konsul Jenderal Cina di Osaka, Sui Qian, dan meminta Beijing menindaklanjuti masalah tersebut. Selain itu, Jepang meminta China untuk menjamin keselamatan warga negara Jepang yang tinggal di wilayah China. Perselisihan diplomatik meningkat setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan yang memicu reaksi keras dari Beijing. Serangan drone Rusia kembali menghantam kota Dnipro, Ukraina, dan merusak gedung yang menampung ruang redaksi Suspiln Dnipro serta radio Ukraina Dnipro. Suspiln melaporkan bahwa serangan besar yang terjadi sepanjang malam itu menyebabkan kerusakan serius pada bangunan tersebut. Pejabat Gubernur Dnipropetrovsk, Vladislav Ivanenko, melalui pernyataan di aplikasi Telegram menyampaikan bahwa drone Rusia menyerang wilayah tersebut pada Senin malam. Ia mengatakan serangan itu melukai 2 warga, menimbulkan sejumlah kebakaran, serta merusak blok permukiman dan infrastruktur kota. Dalam pernyataannya, media lokal Ukraina Suspiln menjelaskan bahwa kebakaran terjadi di dalam gedung, kaca dan pintu pecah, sementara lantai serta atap mengalami kerusakan. Media publik Ukraina itu menegaskan bahwa tidak ada staf yang berada di gedung saat serangan terjadi. Suspiln juga merilis foto yang menunjukkan lubang besar yang menembus lantai beton gedung. Dengan besi tulangan, kabel dan panel langit-langit terlihat bergelantungan.
Sebagai penyiar publik nasional Ukraina, Suspiln mengoperasikan layanan televisi, radio, dan platform daring melalui jaringan kantor regional di seluruh negeri. Dnipro dan wilayah Dnipropetrovsk sendiri terus menjadi sasaran serangan rudal dan drone Rusia sejak perang memasuki hampir tahun keempat. Dampaknya menimbulkan adanya korban warga sipil, serta kerusakan luas pada perumahan, industri, dan infrastruktur. Ukraina berencana meminta ganti rugi hampir 44 miliar dolar Amerika Serikat dari Rusia atas kerusakan yang terkait dengan peningkatan emisi pemanasan iklim akibat perang yang sedang berlangsung, menurut keterangan seorang menteri pemerintah kepada Reuters. Langkah ini disebut sebagai yang pertama kalinya suatu negara mengajukan klaim ganti rugi atas peningkatan emisi tersebut yang meliputi emisi dari bahan bakar fosil, semen, dan baja yang digunakan selama perang, serta kerusakan pohon akibat kebakaran yang ditimbulkan. Pavlo Kartasov, Wakil Menteri Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertanian Ukraina, menyatakan bahwa banyak kerusakan telah terjadi pada air, tanah, dan hutan. Sementara itu, seorang anggota delegasi Rusia di COP30 menolak memberikan komentar. Pakar akuntansi karbon asal Belanda, Lennart de Klerk, memperkirakan bahwa perang telah menghasilkan sekitar 230 juta ton emisi setara CO2 tambahan sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Jumlah ini hampir setara dengan emisi tahunan gabungan Irlandia, Belgia, dan Austria. De Klerk menjelaskan bahwa ia telah membantu Ukraina menghitung angka kerusakan berdasarkan studi tahun 2022 yang diterbitkan di jurnal Nature yang memperkirakan biaya sosial karbon, yaitu perkiraan kerusakan masyarakat akibat CO2 sekitar 185 dolar Amerika Serikat per ton. Ia menambahkan bahwa Ukraina telah mempersiapkan pengajuan klaim melalui proses kompensasi baru yang sedang disusun oleh Dewan Eropa. Proses tersebut telah menerima sekitar 70.000 klaim dari warga Ukraina terkait kerusakan akibat perang. Semua klaim, termasuk yang diajukan oleh badan hukum seperti perusahaan, nantinya akan diputuskan oleh komisi klaim. Hingga saat ini, masih belum jelas dari mana sumber kompensasi akan diperoleh. De Klerk menduga bahwa miliaran dolar aset Rusia yang dibekukan dapat digunakan untuk menutupi klaim tersebut.
Zelensky memastikan rencananya menuju Turki pada Rabu untuk membahas langkah memperbarui pembicaraan perdamaian. Ia mengatakan tujuan utama pertemuan adalah menemukan cara maksimal demi mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina. Zelensky menyampaikan bahwa ia akan menggelar pembicaraan langsung dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ia meyakini diskusi di Ankara akan berlangsung mendalam dan penuh isi mengenai peluang solusi diplomatik. Komentar tersebut ia sampaikan ketika melakukan kunjungan resmi ke Spanyol pada Selasa. Tidak ada pertemuan tatap muka antara Kiev dan Moskow sejak perundingan terakhir di Istanbul pada Juli. Kunjungan Zelensky ini menjadi salah satu usaha terbaru untuk kembali membuka jalur diplomasi dengan Rusia. Sumber Turki sebelumnya menyebut utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff juga akan berada di Ankara pada hari yang sama. Namun sumber lain di Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan Erdogan hanya akan bertemu Zelensky. Dengan klarifikasi tersebut, pertemuan di Ankara dipastikan akan berlangsung antara Zelensky dan Erdogan saja. Хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити, маємо якісь позиції і сигнали від Сполучених Штатів. Подивимося завтра.
thank the Crown Prince for the role he played in the transformational peace deal that was. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Selasa 18 November bahwa banyak kepala negara dari setiap negara besar akan menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza. Dewan Keamanan PBB pada hari Senin 17 November telah memberikan suara untuk mengadopsi resolusi rancangan Amerika Serikat yang mendukung rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengesahkan pasukan stabilisasi internasional untuk wilayah Palestina tersebut. Teks resolusi tersebut menyatakan bahwa negara-negara anggota dapat berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian yang diketuai Trump, yang dirancang sebagai otoritas transisi yang akan mengawasi rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Gaza. Dewan tersebut juga mengesahkan pasukan stabilisasi internasional yang akan memastikan proses demilitarisasi Gaza, termasuk dengan menonaktifkan senjata dan menghancurkan infrastruktur militer. Hamas dalam sebuah pernyataan menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan melucuti senjata dan berpendapat bahwa perjuangannya melawan Israel adalah perlawanan yang sah, yang berpotensi mengadu domba kelompok militan tersebut dengan pasukan internasional yang disahkan oleh resolusi tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun media sosialnya pada hari Selasa, Hamas menyatakan bahwa pihaknya dan faksi-faksi Palestina lainnya, serta kelompok bersenjata akan terus menjunjung tinggi hak rakyat Palestina untuk melawan dan membela diri. Pernyataan tersebut menekankan bahwa setiap usulan pengerahan pasukan internasional ke Gaza di bawah kerangka kerja saat ini akan dianggap sebagai bentuk perwalian atau administrasi yang dipaksakan, sehingga membatasi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan otonomi. Resolusi tersebut terbukti kontroversial di Israel karena merujuk pada kemungkinan berdirinya negara Palestina di masa depan. Hamas mengecam rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang didukung Amerika Serikat mengenai kehadiran pasukan asing yang akan berjaga di Gaza. Kelompok itu bersama faksi-faksi Palestina lain menilai terdapat bahaya dalam naskah resolusi.
yang memuat rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force atau ISF. Mereka menyebutnya sebagai upaya pemberlakuan perwalian internasional atas wilayah kantong Palestina tersebut. Hamas menyebut rancangan tersebut membuka jalan bagi dominasi eksternal terhadap keputusan nasional Palestina. Pasalnya, Hamas menilai pengelolaan Gaza hingga proses rekonstruksi akan dialihkan kepada entitas internasional yang memiliki kewenangan luas. Hamas menilai langkah itu sama saja dengan mencabut hak rakyat Palestina untuk mengatur urusan mereka sendiri. Bantuan kemanusiaan menurut Hamas harus dikelola lewat lembaga resmi Palestina yang kompeten di bawah pengawasan PBB. Pengelolaan bantuan juga harus menghormati kedaulatan Palestina serta kebutuhan warga Gaza. Hamas menegaskan bantuan tidak boleh digunakan untuk meminggirkan institusi Palestina. Kelompok tersebut kembali menolak segala klausul yang berkaitan dengan upaya melucuti senjata di Gaza. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas situasi Timur Tengah pada Senin 17 November 2025. Lebih dari sebulan sejak gencatan senjata mulai berlaku setelah lebih dari 2 tahun konflik di Gaza. Rancangan resolusi yang diajukan pemerintah Amerika Serikat diperkirakan turut masuk agenda pembahasan. Big day today, a very big day for both countries.
We've gotten to know each other well over the years, and he has become a true partner for peace and prosperity. Trump mengatakan Arab Saudi tidak pernah seaman sekarang dan menyebut masa lalu negara itu sering berada di bawah ancaman. Ia menggambarkan bahwa awan ancaman yang dulu membayangi Saudi kini sudah tidak ada lagi. Trump menegaskan keinginan Amerika Serikat untuk memastikan kondisi aman tersebut tetap terus terjaga. Trump menyatakan Amerika Serikat dan Arab Saudi akan meningkatkan kerjasama militer ke tahap yang lebih besar. Dalam momen itu, Trump mengumumkan penetapan resmi Arab Saudi sebagai mayor non-NATO ally. Menurut Trump, status tersebut sangat penting bagi pihak Saudi dan menjadi langkah strategis dalam hubungan kedua negara. Ia menyebut bahwa pengumuman tersebut disampaikan langsung dalam acara malam itu sebagai kejutan. Trump menggambarkan putra mahkota memberikan respon ringan namun positif terhadap pengumuman itu. Trump menyebut kedua negara baru saja menandatangani sebuah perjanjian pertahanan strategis. Ia memberikan ucapan selamat kepada pihak Saudi atas perjanjian dan status baru tersebut. Seluruh pernyataan disampaikan Trump saat makan malam resmi bersama putra mahkota Mohammed bin Salman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.